Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Zakira Afanin, NPM 2351052 kelas 3E, Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman video materi kelima, pertemuan kelima, tentang Figma. Figma merupakan salah satu software desain untuk membuat UI UX design. Figma tersendiri merupakan web design untuk online course. Jika kita ingin membuat sebuah web design, akan lebih baik kita membuatnya dengan sederhana, dengan brief bagiannya yaitu pertama adalah overview yang berisi landing page untuk online course yang menyediakan berbagai bidang ilmu dan hobi. Landing page sendiri mencakup banyak bidang, dimulai dari yang profesional sampai ke hobi. Kedua yaitu konten. Konten yang terdiri dari hero yang berisi header dan menu. Mengapa memilih artinya mengapa memilih produk yang ada di web design tersebut. Ketiga, value proposition 1 dan value proposition 2 yang berisi keunggulan manfaat yang tidak dimiliki platform lain. Kelima, price list yang artinya list dari harga-harga yang ada di barang yang ada di web design. Ke-6, testimonial, testi dari barang yang ada di web design. Kemudian CTA dan footer. Selanjutnya adalah tipografi. Di tipografi tersendiri pun ada tips UI design agar lebih cantik menggunakan tipografi. Yang pertama yaitu font tidak lebih dari 2 jenis. Jika font tersebut lebih dari 2 jenis, akan terlihat aneh. Usahakan di dalam mendesain maksimal menggunakan 2 jenis font. Yang kedua, hindari menggunakan all caps pada sebuah kalimat. All caps adalah huruf-huruf kapital. Hindari menggunakan huruf kapital di satu kalimat. Kenapa? Karena akan merusak keindahan web design sendiri. Jika terpaksa menggunakan all caps, tambahilah letter spacing. Letter spacing ini artinya jarak antara huruf kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, jangan pakai font style yang terlalu tipis. Jika memakai font style yang lebih tipis, mengakibatkan akan susah untuk dibaca orang-orang yang melihat web design tersebut. Keempat, tentukan heading dan body text. Heading yang isinya adalah judul dan body text adalah teks yang ada di paragraf. Diusahakan jangan menggunakan size font yang terlalu dekat. Dan usahakan juga menggunakan font size minimal 12 pixel. Yang kelima, line height, yang artinya jarak antara baris. Yang keenam, perhatikan hierarki judul dan teks. Judul itu harus tebal, lebih tebal daripada teks, sehingga dapat menjadi pusat perhatian orang-orang yang melihat web design tersebut. Bedakan font weight dan pewarnaan untuk mengatur prioritas dari web design tersebut. Yang ketujuh, kontras. Di kontras inilah yang banyak terjadi kesalahan yang dilakukan orang-orang yang sedang belajar. Karena di kontras ini, jika salah sedikit, maka akan terlihat aneh web design tersebut. Yang kedelapan, paragraf lebih dari 3 baris. Jika lebih dari 3 baris, jangan gunakan center alike, buat left saja. Yang kesembilan, hindari menggunakan justify pada paragraf. Justify ini adalah rata kanan dan kiri pada sebuah paragraf. Jika memakai justify pada paragraf tersebut, akan terganggunya kanan dan kiri dari sebuah paragraf. Selanjutnya adalah warna dan icon. Di video tersebut pun disarankan icon di figtericons.com.
Di sini bisa kita pakai ikonnya untuk menambah atau mempercantik dari web design sendiri. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi yang ada di Figma di Figma sendiri pun mempunyai kemampuan pembuatan vektor yang bagus. Cara membuat ilustrasi di Figma sendiri, yang pertama yaitu buka Figma, kemudian siapkan sketsa ilustrasi yang ingin dibuat di kertas, kemudian di-scan atau difoto, kemudian pindahkan ke Figma. Bisa juga mengambil dari media-media internet, seperti internet, atau banyak website-website yang lain yang menyediakan sketsa-sketsa untuk ilustrasi vektor ini. Kemudian buat shape menggunakan toolspan untuk membuat menggunakan toolspan dengan cara membuat shape harus bertemu titik dengan titik untuk membentuk vektor dari ilustrasi tersebut. Untuk memperhalus pen yang digunakan, klik Ctrl plus mouse kiri 2 kali. Kemudian, setelah menjadi vektor ilustrasi, lanjutkan warnai ilustrasi tersebut sesuai dengan selera yang kita inginkan untuk mempercantik ilustrasi vektor tersebut. Di sini ada beberapa situs, ada 7 situs ilustrasi vektor yang bisa di-download teman-teman semua. Yang pertama adalah openpaps.com, kedua opendoodles.com, ketiga usesmash.com, keempat illustration.com, kelima stubborn.fun, 6 manypixel, ketujuh drawkit.io, dan kemudian kita masuk ke plugin dari Figma. Plugin dari Figma ini terletak di bagian community. Cara mencarinya, pertama kita buka homepage-nya dari Figma, kemudian ada bagian community, diklik, lalu ada plugin. Di plugin ini akan keluar list plugin yang paling banyak digunakan oleh orang-orang, kemudian klik install. Klik install ini tidak akan sampai hanya beberapa detik saja. Di sini ada lorem ipsum, kedua content reel yang berisi konten-konten random, ketiga autoflow yang biasa digunakan untuk membuat flow chart, keempat color filter biasa digunakan untuk mengubah gambar-gambar ke grayscale, kelima isometric membuat sebuah bidang 2 dimensi seakan-akan menjadi 3 dimensi atau isometric, ke-6 rename it, ke-7 split shape, ke-8 find and replace yang berfungsi mengganti beberapa kata atau semua kata dengan sekaligus, ke-9 map maker yang digunakan untuk membuat peta alamat, ke-10 Nisa text splitter yang digunakan untuk memisahkan baris per baris, ke-11 spell checker yang berfungsi untuk mengecek kata yang salah sekaligus menggantinya, ke-12 smooth shadow yang berfungsi untuk membantu membuat shadow yang lebih bagus dan halus. Kemudian kita masuk ke komponen Figma. Komponen adalah sebuah elemen yang dapat digunakan berkali-kali di dalam desain. Contohnya adalah komponen bottom atau tombol. Dengan komponen kita dapat mempersingkat waktu yang kita gunakan untuk mengganti elemen-elemen satu persatu. Karena kita akan mempunyai satu buah master elemen per komponen. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada rangkuman video materi kelima pertemuan kelima ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.